Selamat teman-teman. Nah, ini ketemu lagi, kita di sini mau sharing lagi cerita-cerita soal pendakian yang dengan cerita-cerita tanda petiknya. Nah, ini adalah cerita zaman dulu waktu si bapak masih muda, ya. Cerita di gunung apa, Pak? Gunung Papandayan. Papandayan. Dulu kan aku masih di Jakarta ya, tahun 92 lah, mulai merasakan pendakian. Akhirnya pas menginjak putih abu-abu alias SMA, aku ikut organisasi alam, pencinta alam. Mapala gitu. Mapala, tapi selain di sekolahan juga ikut di luar. Nah, di luar itulah kita bertemu dengan beda sekolah. Kita dipertemukan 4 orang itu plus 1 leader. Dia mahasiswa Universitas Keguruan. Nah, untuk memperkenalkan diri, mengetahui sifatnya, kita tuh dibawa ke Gunung Papandayan. Pada saat mau berangkat itu kita udah meeting bahwa nanti kita akan naik dari Garut. Kenyataannya sampai ke Bandung di terminal Kebun Kelapa ada ide yang lain gitu loh. Karena melihat kita berempat ini orangnya paling suka berpetualang. Kita akhirnya naik Papandayan lewat jalur gelap. Kita lewatnya daerah Pengalengan, Kebun Teh. Nah, kita lewat ilegal ya. Setelah sampai ke Kebun Kelapa, kita naik bis kecil sampai ke Pengalengan. Dari situ kita naik bak terbuka sampai ke Kebun Teh, daerah Sedep apa itu namanya. Nah, dari situ kita naik truk Kebun Teh juga sampai ke desa terakhir. Itu berarti berapa orang? 4. 5 sama si Awi yang mahasiswa. Ya, aku, Arif, Dini, Tohim sama si Awi 5. Sebelum Papandayan itu desanya masih ada di dalam perkebunan teh, tapi hanya beberapa rumah. Dulu tahun 92 itu. Singkat cerita, kita selesai berdoa, kita berangkat. Nah, kita hanya menerka, yang penting itu atasnya, puncaknya. Jadi buta peta. Cuman kita tahu dikasih tahu warga itu bahwa memang itu ada jalur, tapi untuk pencari rumput. Kita ikutilah jalur itu. Memang sih semaknya masih setinggi dengkul ya, semak-semaknya. Keluar dari situ, perbatasan antara Kebun Teh dengan hutan Papandayan itu ada pohon beringin besar banget, dikelilingi pohon teh. Nah, setelah kita ikutin jalur itu, ternyata lewat sampingnya pohon beringin itu. Pada saat kita lewat itu jam berapa ya, sekitar jam 11 siang lah, ada kakek-kakek. Dia tuh nanya gitu pakai bahasa Sunda ya, "Arek kemana Jang?" gitu, "Mau kemana?" Nah gitu, "Mau daki Pak, mau muncak." Ya sudah, kalau memang kalian mau muncak, tapi saya minta tolong kalau pulang turun nanti jangan sampai lewat dari jam 12 siang ya. Jadi jam 11 sudah sampai bawah. Padahal pendakian sekitar waktu itu 6 jam kalau nggak salah, 6 jam sampai atas. Nah, iyakan aja gitu, sanggup lah. Terus tapi ada satu leader kita itu si Awi itu ngomong, "Maaf Pak, saya mau tanya kenapa harus jam 12 siang sudah sampai sini gitu." Ya, kalau sampai jam 12 siang kalian sampai sini, berarti kalian bisa pulang dengan selamat. Seperti itu gitu, sanggup pergi. Awinya kita harus hormati apa yang disampaikan, karena dia orang sini gitu. Dia lebih tahu dari kita. Udahlah, kita jalan. Hutannya masih lebat terus, sampailah kita ngecamp di atas. Jangan berpikiran ada tenda dun ya. Dulu pakai tenda pramuka. Kita pakai tenda pramuka. Kita ngecamp, kita bawa hula, akhirnya selesai lah. Nah, kita bikin api. Kita sebenarnya nggak diperbolehkan ya bikin seperti itu. Cuman karena hawanya dingin dan kebetulan kita juga jauh dari Taman Elduis. Jadi
Jadi kita aman, gak bakalan ketemu sama pendaki yang dari arah Garut. Kita jauh. Yang penting kita udah saling mengerti satu sama lain sifatnya. Kita bahu-bahu di situ, kita dikasih wejangan. Pokoknya bersahabat selamanya. Ya, setelah haji habis sholat isya itu, kita sebagian ada yang rebahan ya, gitu. Nah, sepintas itu kayak ada suara kaki gitu. Waduh, ada pendaki juga lewat sini, apa jangan-jangan nyasar gitu kan. Cuman si Awi itu di dalam tenda, udah nggak usah dianggap itu, dia ngomong gitu sambil sedikit keras nadanya si Awi. Cuman aku kan orang yang penasaran ya kan, keluar lah gitu dari tenda, keluar bener kayak ada satu orang. Tapi setelah dekat itu kabut makin tebal, jadi lama-lama itu orang bukan ya, itu orang bukan, kira-kira jarak 5 meter udah nggak kelihatan. Makanya wih, aku kan teriak, gak ada jawaban. Akhirnya masuk dong aku, bukan orang nih itu kan, aku masuk. Di saat kita udah mulai lelah tidur gitu kan, ada orang berdehem tapi suara perempuan gitu, misi A gitu. Siapa tuh? Udah gitu. Masih dikitin juga aku, karena kok kenapa ya keras ke aku. Mungkin dia tahu gitu loh, cuman nggak menyampaikan. Udah, Tomang, tidur. Ya, keras. Karena posisiku tidurnya selalu dekat pintu ya kan. Pura-pura tidur tak buka. Perempuan cantik, kayaknya tuh kayak pendaki zaman dulu lah. Senyum gitu. Mari kok suara yang tadi gitu. Iya. Terus dia ngajak, mari main ke rumah saya gitu, kampung saya di bawah gitu. Oh iya, terima kasih. Aku basa-basi gitu, sambil nyubitin si Arif itu. Si Arif langsung, kasih. Terus dia balik ke belakangku gitu, ngeliat kita berempat lah bangun itu. Melihat gitu. Jadi masih senyum-senyum di situ. Kita pun nggak bisa ngobrol karena udah terpesona bahasanya gitu loh. Cuman lihat aja terpesona. Tiba si Awi bangun. Kalian ini kalau diomongin, dia bangun duduk begitu. Dilempar garam. Pas keluar itu langsung gitu loh. Kayak kena angin gitu loh. Terus kita kaget, balik tuh. Akhirnya tenda rubuh karena kita kaget. Itu apa tadi gitu. Kita ngeributin itu. Terutama si Rohim kan, badannya gede kan dia, gede, tinggi, karena dia histeris duluan. Dia kan ngebrak ke sana, tongkat 2 itu satu rubuh, akhirnya tendanya rubuh. Setelah kita beres-beres lagi ya kan, tenda itu berdiri lagi, akhirnya kita diomongin. Si Denny nanya, kenapa dan apa? Nah, langsung dijawab lah sama si Awi. Kita itu di gunung, semua bisa aja terjadi, tak macam tak apa, dan ini tempatnya. Dan bagian pegunungan wilayah Jawa Barat itu miliknya Kerajaan Siliwangi, yang sampai sekarang nggak tahu di mana. Gitu. Jadi berhati-hatilah, jaga sikap, jangan sampai merusak, itu aja. Tapi itu apa gitu kan, kita berempat nanya tuh. Kalian nggak perlu tahu itu apa, tapi kalian simpan itu semuanya untuk pengalaman kalian nanti. Itu dia nggak mau ngomong, tapi dia tahu itu sebenarnya. Udah, akhirnya karena kita ngotot tetap enggak ini, dia juga si Awi itu orang yang susah untuk malas jelasin ya. Udah, akhirnya kita tidur lagi jam 3 itu kayak ada suara lirih
gitu, suara lirik perempuan. Tapi sebelumnya sesudah suara lirik perempuan hilang tuh kayak ada suara gitu loh, melilingin tenda. Sampai berulang kali. Cuman yang teriak si Awi, tidur gitu. Dia tahu kita melek, tidur. Kita tidur nggak tenang gitu. Tiba-tiba nyium bau busuk, tiba-tiba nyium bau wangi gitu. Campur aduk. Di saat ada sepi sunyi gitu langsung ada suara gitu gitu loh, gitu, sampai berulang kali gitu. Ayo main gitu. Di mana gitu. Kaget langsung, terutama aku gitu, kayak dibangunin gitu. Ya itu langsung duduk sama si Awi, tidur gitu. Akhirnya Awi tidur dekat pintu barengan, tidur. Aku gini kalau enggak, ya aku takut karena badan juga kalah gedean dia ya, tapi aku nggak bisa tidur. Iya, karena takut juga, takut, penasaran ya. Takut dan penasaran, dan yang pastinya kenapa kau yang denger aku gitu. Sedangkan yang lain tidurnya nyenyak banget gitu. Akhirnya pagi lah ya, selesai sholat subuh, masak-masak ya. Di saat itu kita larilah ke Taman Eldois. Taman Eldois, wah bagus memang, masing-masing tuh. Nah aku terpisah gitu, aku nengok, kenapa sih nengok itu perempuan yang semalam itu, tapi bukan pakaian pendaki gitu. Dia pakaian masa lalu, pakaian zaman kerajaan, manis banget. Aku pas nengok itu melihat dianya nyebut, ayo ke rumah gitu, ayo ke rumah. Jadi suaranya halus banget, saking halusnya itu tulang tuh kayak lepas dari daging gitu, lemes, nggak bisa ini aja keluh, nggak bisa gitu, saking halusnya suaranya. Sadarnya aku yaitu sepatu tentara itu nyampe gitu ke sini, baru aku sadar siapa yang lempar. Aku nengok ke sana kan, balik lagi toh, aku nengok udah nggak ada. Nah itu langsung ditarik aku sama siapa, lu mau gue ajarin komatin nggak? Kalau mau diajarin komatin nggak apa-apa, lu jangan nyusahin temen. Lu kalau mau mati di sana gitu. Kalau mau meninggalnya di Jakarta, di rumah lu, jangan di sini. Sama aja lu nyusahin temen. Siapa yang mau mati gitu kan aku. Lu tahu nggak tadi lu kesana mati curang gitu. Ini Eldois, lu lihat lagi gitu. Jadi Eldois itu jauh. Jadi ini kayak rumput liar. Iya, curang gitu. Astagfirullah, istighfar lu. Turun akhirnya sampai ke tenda kita beresin. Udah turun, aturan jam 12 kita harus sampai bawah. Sekarang masa bisa, ini udah jam 10, masa 2 jam bisa? Kita aja naik kemarin 6 jam gitu. Itu kita nekat, babat sana babat sini. Yang penting kita tahu puncaknya di sana. Kalau dari Garut kan enak, tinggal naik itu aja, jalannya udah aspal gitu. Itu saling inilah gitu, saling menyalahkan gitu. Cuman dengan pikiran masing-masing, tapi udah yang penting kita udah nemuin jalur, kita udah satu hati, udah nggak ada pilihan yang lain. Apa yang diomongin satu ya ikutin gitu. Leadernya siapa? Lu. Nah udah ikutin gua itu sama si Awi itu. Ya kita turun, dia pimpinannya, yang tim penyapunya si King Kong, yang paling gede kan dia, si King Kong. Kita jaraknya makin jauh satu dengan yang lainnya, nggak tahu. Aku padahal kenceng, tapi kok kayaknya nggak bisa ngejar si Denny gitu loh. Nah, si Ari pun sama, nggak bisa ngejar aku. King Kong apalagi gitu. Nah, sampai dia kurang gitu, dia sampai jatuh gitu.
Tapi kita kayak nggak bisa itu untuk ngerem, untuk nengok itu sahabat kita gitu, enggak. Makanya si Awi langsung balik, dia berhenti, baru kita gitu loh. Nah, lu gimana sih jaraknya nempel, lalunya jauh gitu. Jauh gimana, dari tadi lu nabrak gua gitu. Jadi gimana perasaan aku lihat dia di sana gitu. Jadi ternyata aku nabrak. Lihat lagi sepatunya udah pada lepas sepatunya. Udah, jadi kita ngerapin sepatu, udah jalan lagi. Nah, mendekati maghrib kita akhirnya sampai, kita bisa melihat kebun teh. Jalur itu di situ gitu. Makanya cuman si Ali kok ini bimbang gitu ya. Lu di depan, gue di belakang, ikuti jalur yang memang ada itu loh. Maksudnya gimana? Enggak, pokoknya lu di depan. Ali istilahnya pelindungnya kita. Dia di belakang biar bisa mantau sampai ke depan. Jadi dia teriak kiri gitu. Ya aku ikut kiri, kanan ikut kanan. Cuman kok kita udah menghindari supaya nggak lewat pohon beringin itu, walaupun tadinya kelihatan atasnya atau ya makin turun kita lihat batangnya. Tapi kok tetap aja pohon beringin itu kayak bergeser gitu. Kemanapun kita, ini dia ada di depan kita gitu. Bahasanya gitu. Itu udah sampai ngelilingin bukit gitu ya. Tapi pohon itu ada di situ kalau kita mau turun. Jadi udah ingat kan? Ya, udah kita kumpul dulu, sholat dulu. Selesai sholat, ingat apa yang dia omongin si Abah kemarin itu. Ya, apapun nanti yang kita lihat di bawah sana, kita jangan masuk, jangan ikuti jalur, kita masuk ke kebun teh. Oke, gitu. Tapi di sisi lain kita itu kelaparan gitu, cuman nggak berani ngomong. Nah, setelah sampai bawah itu jalurnya udah beda gitu. Jalurnya lebih bagus, kayak habis dibabatin, kayak emang udah jalur jadi gitu loh. Enggak kayak waktu pas naik. Kayak jalur jadi. Terus berhenti dulu kan si Awi. Kita kumpul dulu. Ini jalurnya beda. Kesana curang gitu lah. Masa sih kemarin aja kan ada, kita ngeliat. Lu gambar nggak tadi yang itu, yang sekitaran gue gambar. Dibukalah buku. Jadi sepanjang jalan ini jalur kiri kanannya apa? Ini kebun teh gitu. Kebun teh ini jalur pohon beringin. Kok sekarang jurang gitu. Udah, kita buat menghindari salah jalur, udahlah kita ikutin jalur yang ini jalur udah jadi, aku ngomong begitu. Cuman si Awi di situ tuh udah bukannya pucat ya, kayak nahan sesuatu, tapi untuk ngomong nggak bisa. Dan semuanya lucunya itu ngikutin aku. Kita jalan. Setelah melewati beringin itu kayak ada gerbang. Kayak gerbang dari bambu kayak gitu. Terus kayak tulisan, tapi bukan tulisan desa ini pakai bahasa Indonesia ya, tapi tulisannya seperti Sanskerta gitu loh. Nah, itu kita nggak tahu apa, desanya kayak desa lama gitu loh, dan berkilo gitu loh. Ini jangan-jangan itu ya hotel ya gitu, si King Kong yang ngomong. Bukan hotel, ini nih apa semacam villa gitu loh, pada ngomongnya gitu, karena emang bagus banget. Terus mereka ngikutin aku jalan. Nah, di saat udah mendekati gerbang itu kayak ada suara si Abah yang siang itu gitu loh, si Abah yang siang itu, kembali Cang gitu loh, kembali begitu terus. Cuman kok kita berempat kakinya nggak bisa berhenti gitu, tetap jalan sampai akhirnya pas masuk gerbang tuh kayak gitu loh,
Jadi pas jalannya udah ngelewatin gapura itu, jadi kayak kita habis naik tinggi terus jatuh gitu loh. Jadi gitu. Nah di situ udara yang tadinya dingin jadi hangat. Kita semua berempat masuk, nggak lama nyusul si A. Tapi dia nggak ngomong, nggak marah, nggak kayak biasanya lah. Terus cuman dia ngejarnya aku, dipegang. Kalau ada yang ngasih makanan jangan dimakan, kalau ada yang kasih minuman jangan diminum. Kalau lu mau ngasih hidup gitu loh, bahasanya gitu. Tapi dia nggak ngomong kencang, bisik. Kok gua? Karena lu yang diminta itu, karena lu yang diminta. Kaget dong aku. Aku yang diminta. Apa maksudnya kan? Bener, setelah masuk beberapa langkah kita ngelewatin rumah itu, tiba-tiba tuh orang pada keluar semua. Silakan deh, gitu bahasanya yang itulah segitu. Kalau sana kan mangga gitu kan, cuman kita tuh diarahkan ke arah sana gitu, nggak tahu, kita nggak ngeliat gitu karena gelap tapi terang gitu kan, lucu. Di sananya gelap, di sini terang kiri kanan. Cuman nggak ada pakai obor itu, enggak, tapi kayak lampu, cuman nggak ada jaringan listriknya, cuman terang. Terus langkahnya enteng banget, langkah kakinya enteng. Sampailah kita di rumah yang paling besar. Dari rumah paling besar itu keluar bapak-bapak sama ibu-ibu. Ayo deh, silakan ke dalam, makanan sudah siap. Itu makanan gitu kan, pertama si bingkong kan. Akhirnya kita masuklah ke dalam rumah. Pada saat mau masuk pun bingung, karena semuanya terfokus ke makanan, sibuk sendiri-sendiri, kecuali Awi nggak bisa masuk gitu. Seperti begitu kan, kayak orang kaku gitu untuk melangkah, baru di halaman tuh, di tangganya. Tapi tangannya bergerak terus. Aku tahu itu dia lagi wirid. Biasanya kan dia pakai tasbih, tasbih kayak gini, ada wirid. Nah itu nggak ada tasbih, dia pakai tangan gitu. Tangan terus. Nggak, karena aku kasihan kan, aku keluar lagi, tak tarik. Ayo ikut, ayo, baru dia bisa ketarik ya, masuk duduk. Itu kayak lesehan gitu ya. Pertama keluar itu ubi bakar sama Indomie gitu. Baunya aja udah perut bunyi kerupuk gitu loh. Lucu, aku juga baru ngalami baunya seperti itu. Nah, dikasih minuman juga kayak sirup, warnanya merah sirup dan seger banget, sama teh gitu loh, teh manis kelihatan. Silakan dipilih gitu, tapi yang ditawarin aku. Si Awinya nggak bisa lagi gerak gitu, cuman tangan kanan aja yang gerak. Nah itu dia langsung pegang tanganku, nah panas, aku berasa hangat gitu ini. Nah pada saat aku begini, itu kayak blitz gitu loh, kayak blitz kena mata. Di situ aku baru lihat apa yang tadi tak lihat itu berbeda. Yang disediakan itu berbeda. Kaget aku, udah mual-mual. Mie itu bukan mie, tapi kayak rambut manusia. Rambut manusia, potong rambut manusia campur kayak daging-daging itu. Terus kuahnya itu merah gitu loh, merah darah, bukan seperti kuah-kuah mie gitu. Nah kalau singkong itu
sing panjang-panjang itu kayak potongan kaki bayi gitu loh. Itu makanya cuman si Awi nggak ngomong, cuman nyengkrem terus. Dari cengkraman itu dia langsung bisa dekat gitu, tertarik dekat. Maksudnya aku juga takut gitu loh, tertarik. Nah di situ dia bisik nih, jambak rambut Dini gitu. Wah si Dini kan sebelah gitu. Dia baru mau minum tertarik gitu loh. Itu pun geraknya berat loh, tarik dok. Pada saat tarik rambutnya dia megang gelas itu, jadi kayak gelas kristal itu bambu gitu loh, potongan bambu, dan yang dilihat itu bukan air sirup tetapi darah kental. Tapi untuk melempar gitu itu nggak bisa, jadi nempel terus. Akhirnya diturunin gini dok, baru bisa nengok gitu. Itu nengok, cuman mungkin kayak semacam setruman listrik ya dari doanya si Awi. Dia juga sadar dan langsung narik lah si Arif. Si Arif udah terlanjur minum teh itu, terlanjur minum teh. Badan gue jadi seger gitu. Dia lain gitu, matanya udah berbeda, matanya udah kayak balik putih gitu. Disitulah pas dicengkrem bahunya, pas cengkrem bahunya itu baru nengok yang putihnya hilang, jadi kembali lagi gitu. Karena ngeliat hal yang sama gitu, tapi nggak bisa keluar, kayak orang sesak napas gitu. Nah kita berempat itu ngeliatin King-Kong. Singkong itu udah dibuka gitu loh, singkong itu gitu loh. Cuman buat mengungkap nggak bisa, cuman mata yang gerak. Nah tiba-tiba duk gitu lagi, ternyata nyalur ke si Arif itu. Arif itu langsung berdiri begitu, gitu loh. Secara refleks mukul gitu loh. Si King-Kong sadar gitu loh, karena pukulannya itu bukan pukulannya dia, bukan pukulannya si Arif, itu mungkin pukulannya naga dalamnya si Awi. Di pas blak tangannya ke matanya itu, buat gitu kan, gitu loh. Mau mukanya udah merah banget, mungkin dia mau teriak, nggak bisa. Gitu. Kita berlima seperti itulah, setengah patung. Cuman kita tahu itu makanannya semuanya. Nah disitulah cengkeramannya sini, aku pelan-pelan lepas. Pas terus kita ditiupin kupingnya sambil istilahnya di azan itu berempat. Dan baru kita sadar, tadinya indah banget, kita tuh kayak di rerumputan. Di rerumputan. Tapi tahu habis itu langsung berubah lagi, terus Awi gitu lagi. Jadi di ruangan makan itu kita bisa lihat berubah-ubah terus sampai sampai 3 kali. Nah keempat kalinya masuklah tuan rumah. Mohon maaf untuk cerita kali ini di sini saja. Kita sambung lagi part kedua ya teman-teman, karena ceritanya terlalu panjang untuk disambung sekarang. Terima kasih.